Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Berikut adalah tim penyaji materi yang membuat PPT. Nah, kita ke pendahuluan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki berbagai potensi, termasuk potensi untuk berkelompok dalam sebuah ikatan yang bertujuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena alam semata-mata dan juga sebagai makhluk yang berakar, juga tidak dapat ditelaah hanya sebagai fenomena budaya. Dalam diri manusia selaku makhluk melekat fenomena alam dan juga fenomena budaya yang menjadi keunikan manusia. Sebagai individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang mencirikan otonomi dirinya, bahwa bayi sejak lahir sampai usia tertentu merupakan individu yang tidak berdaya tanpa bantuan orang di sekitarnya. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, potensi untuk berkelompok manusia itu memiliki sebuah ikatan dan bertujuan dan bekerja sama untuk saling mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, yaitu manusia hidup dilahirkan dalam organisasi, dididik oleh organisasi, dan hampir dari semua manusia mempergunakan waktu hidupnya bekerja sama untuk organisasi. Ungkapan tersebut menandakan dengan jelas bahwa manusia dan organisasi menandakan bahwa manusia dan organisasi sudah menyatu, karena organisasi tidak akan berjalan tanpa manusia. Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resource. Intinya, sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen, termasuk juga dalam manajemen pendidikan. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Berikutnya, yaitu setiap organisasi pada umumnya sangat memerlukan adanya sumber daya manusia, karena bagi organisasi, sumber daya manusia merupakan aset paling berharga yang dimilikinya. Menurut Nurul Wilfatin dan Teguh Priyanto, sumber daya manusia merupakan pekerja, pegawai, karyawan, atau orang-orang yang mengerjakan atau mempunyai pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam organisasi merupakan tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah hal yang sangat tepat dan penting untuk diterapkan. Tanpa manajemen sumber daya manusia, suatu organisasi pada umumnya akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Begitu pula dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen, karena sumber daya manusia merupakan unsur pertama dalam manajemen sebelum unsur-unsur lainnya. Peranan manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri.
adalah sumber daya manusia yang bermutu bulan. Berikutnya, kita menuju ke pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Menurut Halty Douglas dan Goodell G. James, manajemen sumber daya manusia adalah the process through which optimal fit is achieved among the employee, job organization, and environment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance and the organization meet its goal. Atau manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi, dan lingkungan, sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuan. Sementara menurut Stephen B. Robbins, mengemukakan bahwasannya sumber daya manusia adalah human resource management is a subset of the study of management that focus on how to attract, hire, train, motivate, and maintain employees. Atau manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada cara menarik, mempekerjakan, melatih, memotivasi, dan memelihara karyawan. Berikutnya, dari Edwin B. Filippo mengemukakan definisi manajemen personalia sebagai berikut, yang artinya manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud tujuan terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Lebih lanjut, Hizbuan mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manusia merupakan unsur terpenting dalam semua organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya. Masalah-masalah pengembangan diri, keadilan, kewajaran, harapan, dan kecocokan pekerjaan dengan karakteristik seseorang, masalah-masalah perilaku organisasi merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang penting. Dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan atau demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, Astuti memandang bahwa posisi sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh faktor-faktor lain, dilihat dari nilai sumbangnya terhadap sekolah.
Seorang tenaga pendidik dan kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada sekolah apabila kehadirannya diperlukan memiliki nilai tambah terhadap produktivitas sekolah dan kegiatannya berada dalam mata rantai kebutuhan sistem sekolah itu. Berikutnya yaitu berdasarkan pengertian-pengertian manajemen sumber daya manusia tersebut, dapat kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia pada hakikatnya adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi, mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, serta kemampuan menghadapi tantangan melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai yang berada dalam organisasi. Nah, berikutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam mengatur sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas. Tujuan manajemen dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat personal, naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan fungsional, dilanjut ke tujuan organisasional, dan puncaknya untuk tujuan layanan masyarakat secara nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu tujuan personal atau personal objektif. Tujuan personal yaitu membantu sumber daya manusia untuk mencapai tujuan diri individunya. Tujuan individual ini bertentang dari yang sangat teknis sampai dengan yang aspirasi, dan dari tujuan jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Tujuan yang bersifat teknis, setiap individu tercermin dari kegiatan real dan kontribusi dirinya dalam organisasi, sedangkan tujuan aspirasi tercermin pada motivasi dan kepuasannya dalam organisasi. Tujuan jangka pendek individu umumnya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan sandang, sampai dengan kebutuhan tingkat tinggi yaitu aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan jangka panjang merupakan kebutuhan rohani atau untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Kebutuhan jangka panjang ini tercermin dari keyakinannya bahwa pencapaian tujuan duniawi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan rohani di akhirat nanti. Berikutnya yaitu pada diri pendidik tujuan personal dapat ditunjukkan bahwa ia bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun secara jangka panjang, ia bekerja di bidang pendidikan karena dilandasi oleh motivasi yang didorong suatu keyakinan bahwa sebagai seorang pendidik merupakan panggilan hidup yang semata-mata untuk mengamalkan ilmu, untuk mengantarkan generasi lebih baik, dan yang demikian ini akan mendapat pahala yang tidak akan putus sampai di akhir nanti. Berdasarkan uraian di atas, tujuan manajemen sumber daya manusia secara personal adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap profesional untuk mencapai tujuan pribadinya. Di samping itu, tujuan manajemen juga harus memelihara dan memberi kesempatan munculnya motivasi pribadi untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Berikutnya yaitu tujuan fungsional atau fungsional objektif. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang memelihara kontribusi bagian-bagian dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian-bagian itu dapat menjalankan tugas secara optimal. Setiap sumber daya manusia akan memiliki makna fungsional jika manajemen mampu memenuhi tujuan permintaan organisasi. Dengan demikian, manajemen bertugas untuk mengoptimalkan agar setiap sumber daya manusia dapat berkontribusi pada bagian tugas dan fungsi yang dijalankan. Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah menjaga agar guru tidak terlambat di kelas dan guru dapat membuat persiapan secara baik. Dengan kata lain, tujuan fungsional adalah memelihara dan memfasilitasi agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Berikutnya yaitu tujuan organisasional atau organisasional objektif. Tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang
terkait dengan keefektifan organisasi, tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian kinerja dan produktivitas organisasi. Jika organisasi itu sekolah, tujuan organisasionalnya adalah tingkat dan kualitas lulusan sekolah. Tingkat dan kualitas lulusan sekolah sangat tergantung pada kinerja dan produktivitas pada pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Di samping itu juga tergantung kepada sumber-sumber yang lain. Sebagai contoh tujuan organisasional para pendidik dan tenaga kependidikan adalah melayani dan mengoptimalkan bagian-bagian dalam organisasi. Misalnya manajemen peserta pendidik untuk mencapai tujuan sekolah. Berikutnya yaitu tujuan masyarakat atau society objective. Tujuan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat sehingga organisasi diharapkan dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Pencapaian tujuan di masyarakat merupakan dampak yang ditimbulkan dari pencapaian tujuan sebelumnya, yaitu tujuan organisasional. Pencapaian tujuan masyarakat pendidikan tercermin dari keberhasilan generasi yang dihasilkan oleh sekolah sebagai warga masyarakat yang jauh lebih berkualitas dari masyarakat pada generasi sebelumnya. Berikutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa tujuan itu berbeda dengan tujuan manajemen sumber daya manusia pada bidang lain, seperti di perusahaan atau pabrik. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan atau pabrik lebih banyak untuk mencapai tujuan organisasional. Adanya perbedaan orientasi tujuan manajemen sumber daya manusia akan berdampak pada kegiatan yang dijalankan di bidang pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh ASPU di dalam Debat Pemain Pendidikan Nasional menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu, tenaga pendidik, dan kependidikan yang bersangkutan, sekolah, dan masyarakat yang dilayaninya. Berikutnya yaitu Mulyas dan Mujamil Komar mengemukakan bahwa manajemen personalia atau tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal. Namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan, manajemen sumber daya manusia dilaksanakan untuk mewujudkan sekolah yang sehat, yaitu sekolah yang memiliki jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan beban dan tugas-tugas sekolah yang ada di dalamnya. Manajemen sumber daya manusia harus mendukung tingkat ketahanan sekolah, pertumbuhan, produktivitas, dan kompetisi. Berikutnya yaitu berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah pencapaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan. Manajemen sumber daya pendidikan dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan individu, tujuan fungsional, tujuan organisasi, dan tujuan masyarakat. Berikut ini adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan, mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Orientasi. Yang kelima, penempatan dan penugasan. Yang keenam, kompensasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 9, penciptaan mutu kehidupan kerja. Yang ke-10, perundingan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ke-11, riset tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ke-12, pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya yaitu peranan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dewasa ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya yang lain. Seberapa baik sumber daya manusia dikelola akan semakin menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi.
Sebaiknya jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas tidak akan tercapai. Berikutnya yaitu kita langsung ke sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Sebagai proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia. Berikutnya yaitu menurut Hermana dalam Fakoni mengemukakan klasifikasi sumber daya manusia, yaitu yang pertama manusia atau orang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengendalikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan disebut administrator. Yang kedua, manusia atau orang-orang yang mengendalikan dalam memimpin dan memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan rencana disebut manajer. Yang ketiga yaitu manusia atau orang-orang yang memenuhi syarat tertentu diangkat langsung mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya. Berikutnya meningkatkannya peran manajemen sumber daya manusia disebabkan oleh keyakinan organisasi akan perannya yang strategis demi kesuksesan kompetitif organisasi. Keunggulan kompetitif sangat bergantung pada inovasi. Inovasi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor motivasi dan moral kerja pegawai atau karyawan. Nah, berikutnya yaitu karena pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek staffing, pelatihan dan pengembangan, motivasi, dan pemeliharaannya yang secara lebih mendetail dikemukakan oleh De Genzo and Robbins dalam seminar yang menyatakan sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi, tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Namun, hal ini menimbulkan anggapan bahwa sumber daya manusia hanya sebagai alat pengumpul kertas atau dokumen saja. Jika peran administrasi hanya seperti itu, sumber daya manusia hanya dipandang dari dimensi klerikal dan kontributor administrasi hierarki, bahwa pada organisasi peran administrasi pada beberapa organisasi dilakukan oleh pihak ketiga di luar organisasi daripada dilakukan sendiri oleh organisasi. Bahkan teknologi semakin berperan dalam dan dilibatkan dalam mengotomatisasikan pekerjaan yang bersifat administratif. Nah, berikutnya yaitu peran operasional, manajemen sumber daya manusia, yaitu peran ini lebih bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, peluang bekerja dengan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, program ketiga, dan sistem kompensasi. Ketiga, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Peran strategis ini menekan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar.
Nah, bagaimana perubahan kependudukan tenaga kerja dan kekurangan tenaga kerja akan mempengaruhi organisasi dan cara apa yang akan digunakan untuk menyiasati masalah kekurangan tersebut? Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan bagi suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan dan dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawan. Tenaga pendidik dan kependidikan sebagai sumber daya manusia pendidikan memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Nah, sebagai penutup, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Yang berikutnya, untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas. Tujuan manajemen dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat personal. Naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan fungsional. Dilanjut ke tujuan organisasional, yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk lebih lanjutnya, puncaknya untuk tujuan layanan masyarakat secara nasional dan internasional. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan utama yang dimiliki organisasi yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Peranan manajemen sumber daya manusia sebagai faktor sentral dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa peran, di antaranya peran administrasi, manajemen sumber daya manusia, peran operasional, manajemen sumber daya manusia, dan peran strategis, manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah daftar rujukannya. Robbins, SP. Dan terima kasih. Sekian dari saya, Virgan Ogamongola. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.